Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know my name, I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Madasal Sabila dengan NIM IK04230022. Di sini saya akan membahas materi komunikasi organisasi mengenai pengertian komunikasi organisasi, pendekatan komunikasi organisasi, dan jaringan komunikasi organisasi. Pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan proses penyampaian gagasan, informasi, maupun pesan antar anggota pada sebuah organisasi. Dengan adanya komunikasi organisasi, suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dan menjaga hubungan antar karyawan, mitra, dan lainnya. Pendekatan komunikasi organisasi. Pendekatan komunikasi organisasi merupakan sebuah kerangka kerja dan pendekatan yang digunakan untuk menciptakan komunikasi dalam sebuah organisasi. Dengan demikian, pendekatan tersebut dapat membantu suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Pada dasarnya, ada beberapa pendekatan dalam komunikasi organisasi seperti pendekatan terpusat, pendekatan terdesentralisasi, pendekatan interaktif, pendekatan terbuka, pendekatan strategis, pendekatan berbasis teknologi. Pendekatan terpusat. Komunikasi organisasi ini dikendalikan satu entitas pusat ataupun departemen, serta informasi dari atas disebarkan ke bawah dalam hierarki organisasi untuk menciptakan kontrol serta koordinasi yang kuat dalam seluruh aspek organisasi. Contohnya, penggunaan departemen komunikasi korporat dalam sebuah perusahaan besar. Pendekatan terdesentralisasi. Pendekatan terdesentralisasi merupakan kebalikan dari pendekatan terpusat. Di sini komunikasi lebih ke demokratis dengan adanya lebih banyak partisipasi dari berbagai individu dalam berbagi gagasan dan informasi tanpa campur tangan dari entitas pusat. Contohnya, sebuah perusahaan membiarkan anggota tim untuk berkontribusi pada konten media sosial atau blog sehingga memberi suara yang beragam dan lebih spesifik di dalam komunikasi. Pendekatan interaktif. Komunikasi mendorong dialog dan kolaborasi antar anggota di suatu organisasi, baik dari internal maupun eksternal. Contohnya, suatu organisasi mengadakan pertemuan publik ataupun forum yang terbuka di mana masyarakat atau komunikan bisa berinteraksi langsung dengan komunikator sehingga mendapatkan umpan balik.
Pendekatan terbuka bersifat informatif dan lebih berfokus terhadap penyampaian informasi dengan jelas dan terstruktur. Contoh, penerbitan laporan kinerja dan pencapaian tahunan yang jelas dan detail dari suatu organisasi. Pendekatan strategis. Komunikasi organisasi dijadikan alat untuk mencapai target atau tujuan dan membangun citra yang baik dalam bisnis. Contohnya, sebuah perusahaan menyusun pendekatan secara cermat dengan memanfaatkan kampanye pemasaran yang kuat untuk memperkuat citra dan mereknya di mata konsumen. Pendekatan berbasis teknologi untuk meningkatkan alat informasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi seperti internet dan media sosial. Contohnya, sebuah organisasi menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan kolaborasi dan komunikasi karyawan. Jaringan komunikasi organisasi adalah sistem yang menghubungkan aliran informasi di dalam organisasi. Jaringan komunikasi memiliki poin-poin penting, yaitu tujuan utama, dirancang sebagai alat untuk memastikan suatu informasi, ide atau gagasan dan instruksi diterima dengan baik oleh seluruh komunikan suatu organisasi. Komponen jaringan komunikasi organisasi terdiri atas komponen-komponen seperti manusia, teknologi atau media, dan cara komunikasi atau prosedur. Struktur dalam organisasi hierarki sering mengikuti jalur vertikal, tetapi pada organisasi yang desentralisasi lebih cenderung jalur horizontal dan juga bebas. Alat mencakup media yang digunakan dalam jaringan komunikasi organisasi seperti email, telepon, pesan instan. Formal dan informal. Formal merupakan jaringan komunikasi organisasi yang direncanakan atau terkonsep seperti surat resmi. Sedangkan informal terjadi dengan tidak disengaja di dalam suatu organisasi. Manajemen berperan penting dalam memastikan jaringan komunikasi organisasi agar berfungsi dengan baik dan efisien. Kendala di dalam jaringan komunikasi organisasi pastinya akan ada sebuah kendala atau gangguan komunikasi, dan organisasi harus mengatasi kendala tersebut. Evolusi suatu organisasi harus beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin maju dan berkembangnya teknologi. Dari penjelasan tentang penulisan makalah yang sudah kami kerjakan, maka dari itu kami beranggapan bahwa komunikasi organisasi adalah sebuah sistem yang saling berkaitan.
Komunikasi organisasi terdiri dari komunikasi eksternal dan internal organisasi, yang berarti sasaran atau komplikasi dari komunikasi ini tidak harus datang dari internal organisasi. Komunikasi organisasi berjalan secara efektif jika proses penyebaran informasi dilakukan secara efektif. Jika penyebaran suatu informasi ataupun pesan tidak efektif, maka akan menimbulkan kesalahpahaman komunikan saat memahami informasi yang diterima. Sekian pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.